Shalom, selamat pagi saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Welcome to Devotion Gereja ICC Bandung. Selamat tahun baru 2024. Kami berdoa sepanjang tahun ini kita semua bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Judul Devotion pagi hari ini adalah Pemeliharaan Tuhan. Mari kita baca satu ayat Alkitab bersama-sama saudara di dalam Matius 6 ayat yang ke-33. Saya akan bacakan buat saudara. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ayat ini menjadi ayat emas dan ayat favorit banyak orang, mungkin juga termasuk saudara. Di dalam ayat ini saudara, ayat ini bercerita tentang konteks dan di dalam perikop, hal kekhawatiran. Pagi hari ini kita akan melihat bersama-sama dan akan belajar bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kita bila ada kekhawatiran di dalam hidupmu, apa yang harus kita lakukan? Dan kita akan belajar bagaimana cara pandang kebenaran, bagaimana cara pandang Alkitab melihat yang namanya hal kekhawatiran. Saudara, di dalam perikop ini banyak sekali hal yang menarik ketika Tuhan Yesus mengajarkan tentang jangan khawatir. Salah satunya adalah ayat ini. Mari kita baca bersama-sama Matius 6 ayat yang ke-26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Saudara, ini hal yang sangat menarik. Mengapa Tuhan Yesus mengajak kita semua ketika engkau khawatir, coba lihat dan pandang burung-burung yang ada di langit, burung-burung yang ada di udara. Mengapa Tuhan Yesus mengajak kita untuk melihat ke atas burung-burung yang ada di langit? Saudara, tahukah saudara bahwa burung-burung ini tidak mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh para petani ketika mengumpulkan bahan makanan. Para petani itu mereka menabur, mereka menuai dan mereka mengumpulkan bekal dan dimasukkan ke dalam lumbung. Inilah pekerjaan yang dilakukan oleh para petani untuk persiapan penyediaan makanan. Nah, burung-burung di udara tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan ini, tetapi mereka tidak mati kelaparan, saudara. Mengapa? Karena Tuhan menjamin burung-burung yang di udara. Burung-burung yang di udara mereka hidup bebas liar, tetapi mereka masih bisa makan, saudara. Karena ada yang menjamin, karena ada yang menyediakan, yaitu Tuhan yang menyediakan. Kalau kita melihat burung-burung di udara yang hidup bebas liar saja Tuhan perhatikan. Dan Tuhan Yesus berkata, terlebih kamu tidak mungkin tidak diperhatikan. Kemudian di ayat-ayat ini Tuhan Yesus mengajak untuk memperhatikan hal yang lain, saudara. Kita baca bersama-sama satu ayat lagi, Matius 6 ayat yang ke-28. Kalau tadi Tuhan Yesus mengajak kita semua untuk melihat burung-burung yang ada di langit. Tapi di ayat berikutnya Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk melihat Matius 6 ayat 28. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Saudara, bunga bakung yang ada di ladang Saudara, bunga bakung yang ada di ladang adalah bunga dengan warna-warna yang indah, dengan warna-warna yang cantik dan sangat menarik. Saudara, bunga bakung yang ada di ladang adalah bunga-bunga dengan warna yang sangat indah, sangat menarik, dan sangat cantik. Siapa yang memberi warna kepada mereka? Mengapa mereka bisa tumbuh dengan begitu menarik? Tuhan yang memperhatikan mereka. Tuhan yang mengajarkan mereka. Saudara, bunga bakung yang ada di ladang adalah bunga-bunga yang tumbuh liar dan tumbuh bebas. Tetapi sama dengan burung-burung yang ada di langit, bunga bakung yang ada di ladang yang tumbuh liar dan bebas juga diperhatikan penampilannya oleh Tuhan. Saudara, tahukah saudara bahwa bunga-bunga bakung yang ada di ladang ini, bunga-bunga yang warnanya sangat menarik ini adalah bunga-bunga yang dipakai sebagai bahan bakar, pembakaran untuk pembuatan roti. Bunga-bunga yang bagus dan cantik ini dipetik, diambil sebagai bahan bakar untuk pembuatan roti. Bunga yang hanya sementara hidup aja yang berujung di pembakaran, Tuhan memperhatikan bunga-bunga ini. Dan Tuhan bilang, kalau bunga bakung yang di ladang diperhatikan, terlebih kita semua, Tuhan akan perhatikan. Bunga-bunga ini tidak
tidak ada yang mewarnai, tidak ada yang menyulam, tidak ada yang membuatkan warna buat mereka. Tapi Tuhan memperhatikan penampilan dari bunga-bunga ini. Saudara, bahkan di dalam Matius 6 ayat 29, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Saudara, betapa bagusnya bunga ini. Bahkan, siapa yang tidak kenal Salomo pada waktu itu? Raja yang sangat besar, sangat kaya raya dan termasyur. Alkitab berkata, Tuhan Yesus berkata, Salomo pun tidak bisa menandingi keindahan dari bunga-bunga ini. Kalau Salomo, bajunya itu dibuat, ditambal sulam, dijahit, dibuat oleh orang. Tetapi bunga-bunga ini tidak ada yang memintal dia. Tidak ada yang membuatkan warna buat dia. Tetapi Tuhan yang menyediakan bagi bunga bakung yang ada di ladang ini. Saudara, dari sini kita bisa belajar Tuhan Yesus mengajarkan tentang hal kekhawatiran kepada kita. Kalau burung-burung yang ada di langit yang hidup liar dan bebas, kalau bunga bakung yang ada di ladang yang hidup liar dan bebas diperhatikan oleh Tuhan, terlebih saya dan saudara, kita akan diperhatikan oleh Tuhan. Saudara, saya dan saudara adalah umat yang ditebus oleh Tuhan, ditebus dengan harga yang mahal, dengan darah yang mahal, yaitu darah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Tidak mungkin kita tidak diperhatikan oleh Tuhan. Karena burung-burung yang liar dan bunga bakung yang liar ada di padang saja diperhatikan, dijamin, dipedulikan, dirawat oleh Tuhan. Terlebih saya dan saudara. Amin, saudara. Jadi Matius 6 ayat 33 tertulis, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, di sini Tuhan Yesus sedang mengajarkan sebuah prinsip tentang kerajaan Allah. Di dalam kerajaan Allah itu ada otoritas dan ada kedaulatannya. Di dalam kerajaan Allah, kalau burung-burung liar yang bebas di langit, kalau bunga-bunga bakung yang ada di ladang yang tumbuh liar dan bebas saja diperhatikan dan dipedulikan serta dipelihara oleh Tuhan, tidak mungkin kita tidak dipelihara oleh Tuhan. Matius 6 ayat 30. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Di dalam sistem kerajaan Allah ada yang namanya otoritas pemeliharaan. Saudara, burung di udara dan bunga bakung yang di ladang sering luput dari pemandangan orang, sering tidak disadari. Hal-hal itu, ya hal-hal yang sering mungkin orang tidak memperhatikan, itu saja Tuhan peduli dan pelihara mereka. Terlebih saya dan saudara. Pagi hari ini, kita semua ada di dalam wilayah pemeliharaan Tuhan. Dari sini kita lihat bahwa hal-hal yang seperti burung di udara dan bunga bakung yang di ladang saja dipelihara oleh Tuhan. Ada satu kebenaran yang pasti. Di dalam kerajaan Allah ada otoritas dan kedaulatannya. Bahwa kita ada di dalam wilayah pemeliharaan Tuhan. Tidak mungkin saya dan saudara tidak dipelihara oleh Tuhan. Tuhan akan merawat kita. Tuhan akan peduli kepada kita. Tuhan akan memperhatikan hidup kita. Dan ini adalah kabar baik di awal tahun 2024. Percayalah kepada pemeliharaan Tuhan atas saya dan saudara nyata, karena kita berharga di matanya, dan Tuhan akan hadir sebagai Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang memelihara kehidupan saya dan saudara sepanjang tahun 2024. Mari percaya, pemeliharaan Tuhan akan nyata bagi kehidupan kita semua sepanjang tahun ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami percaya bahwa pemeliharaan Tuhan di tahun yang baru ini nyata atas kehidupan kami. Kami berdoa untuk setiap kekhawatiran. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap ketakutan yang masuk ke dalam tahun yang baru ini, kami patahkan, hancurkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kami memilih untuk percaya kepada kebenaran bahwa kami dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Demikian devotion pagi hari ini. Sampai jumpa di devotion berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.